Dr. Mada Sukmajati adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Silakan. Langsung ya, Mbak Nana. Silakan langsung. Terima kasih Mbak Nana atas waktunya. Selamat sore Pak Anies. Salam sehat selalu dan selamat datang kembali ke kampus biru, kampus kita bersama. Pak Anies, partai-partai politik yang mencalonkan Pak Anies ini kan memilih nama koalisi perubahan. Jadi tentunya nama ini merupakan fondasi utama dari berbagai program yang nanti akan diusung oleh Pak Anies, bagaimana beberapa tadi sudah disampaikan. Nah, pertanyaan saya, ini sejauh mana sebenarnya perubahan ini akan Pak Anies implementasikan? Apakah perubahan total begitu? Perubahan mayor atau minor? Kalau dalam ujian skripsi ini revisinya revisi minor, revisi mayor atau ujian ulang gitu Pak Anies. Nah, mungkin mohon itu bisa diberikan respon dulu secara gambaran besar apa kira-kira visi perubahan itu yang kemudian akan diimplementasikan oleh Pak Anies, apalagi jika dibandingkan dengan berbagai program yang sekarang ini sudah didengarkan oleh pemerintah. Ada follow up question apa cuma ini aja? Baik, silakan Mas Anies. Nanti kalau ada waktu saya akan kasih kesempatan untuk follow up, tapi tergantung waktunya ya Pak. Silakan dijawab dulu Mas Anies. Ya, pertama gagasan perubahan itu Pak mungkin berbeda dengan skripsi. Kalau skripsi barangnya udah jadi Pak kemarin. Jadi kalau kita kotak-atik itu barang. Kalau ini adalah kita bicara Indonesia ke depan, produk berikutnya. Apa yang sudah dikerjakan sampai dengan sekarang itu dimulainya bukan 2014, bukan dimulai 2019, bukan dimulai 2009. Ini dikerjakan 1945. Jadi kita ini sebagai bangsa memutuskan kami merdeka untuk meraih keadilan sosial. Itu dikatakan tahun 45. Tiap 5 tahun kita berhenti sejenak. Untuk apa? Kalibrasi. Apakah kita masih menuju kepada tujuan kita? Tiap 5 tahun kita berhenti. Dan disitulah kita 2024 akan berada. Jadi ini bukan soal melanjutkan atau tidak melanjutkan yang dikerjakan 5 tahun, 10 tahun ke depan, ke belakang. Tapi ini soal bagaimana kita meraih yang kita tuju ketika Republik ini didirikan. Jadi Prof. Mada, yang menjadi gagasan dari kita tentang perubahan adalah memasukkan unsur keadilan di dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat. Bijakan rekrutmen mahasiswa baru, sudahkah mencerminkan prinsip keadilan? Sudahkah siapa saja berhak mendapatkan kesempatan yang sama? Itu pertanyaan sederhana. Kalau belum, koreksi. Pembangunan infrastruktur, sudahkah pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang setara bagi semua? Saya contoh konkret, banyak yang bertanya tentang jalan tol. Pertanyaan yang muncul tentang jalan tol, coba saya beri ilustrasi. Jalan tol yang sekarang dibangun, lebarnya mungkin 80 meter. Dia membebaskan tanah rakyat, tanahnya dibeli. Lalu kemudian rakyatnya pindah. Pertanyaan, bolehkah rakyat menyertakan tanahnya di situ? Sehingga ketika tol itu nanti dibangun, sampai kapanpun keuntungan dari jalan tol itu juga diterima oleh orang-orang yang punya tanah yang di atasnya dibangun jalan tol. Ini prinsip keadilan. Jadi bukan pada tidak dilanjutkannya, tapi dikerjakan dengan cara yang memberikan keadilan. Bila itu dikerjakan Pak, apa yang terjadi? Rakyat yang terlewati jalan tol, dia bukan hanya penonton mobil-mobil orang Jakarta berlalu lalang, tapi mereka merasakan keuntungan dari kegiatan investasi di jalan tol. Karena jalan tol itu investasi swasta. Contoh seperti ini Pak, di dalam semua aspek, sudahkah aspek kesehatan itu mencerminkan prinsip keadilan? Dalam tadi berilustrasi soal usaha mikro, kita selama ini tidak memperhatikan bagaimana pemberian kredit mencerminkan keadilan atau tidak. Saya beri contoh Pak. Ketika Bapak mau mengurus kredit untuk motor, kredit untuk mobil luar biasa mudah. Tapi kredit untuk rumah sulit. Di sisi lain, kalau Bapak punya rumah, punya akses, maka rumah itu nilainya akan naik terus. Sementara kalau beli motor dan mobil, nilainya akan turun terus. Apakah negara akan membiarkan praktek-praktek fasilitas-fasilitas yang tidak setara? Jadi nanti perubahan yang akan dirasakan adalah di semua aspek kebijakan, di situ ada unsur keadilan yang harus dihadirkan. Itu yang direncanakan mulai 24 ke depan. Jadi bukan
mengubah yang sekarang sudah ada, tapi bukan mengubah dalam artian membatalkan, tapi justru memperkaya dan membuat perubahan itu dirasakan oleh semua rakyat di Indonesia. Begitu Pak, makasih. Oke. Pak Mada, apakah Anda ingin follow up? Saya kasih waktu singkat, tapi jangan membuka pertanyaan baru ya Pak. Hanya follow up kalau Anda ingin. Silakan, singkat saja. Terima kasih. Karena pertanyaan saya penting saya sampaikan Pak Anies, karena di masyarakat ini biar tidak berkembang ya persepsi bahwa ganti presiden ganti kebijakan. Kemudian ganti menteri juga ganti kebijakan nanti dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan penjelasan Pak Anies tadi bisa menginspirasi kita. Tadi disampaikan bahwa tidak semua akan dirubah secara total. Terima kasih Pak Mada. Dan itu kami alami Pak ketika kemarin maju di Pilkada Jakarta. Semua yang berada di sisi incumbent selalu mengatakan hati-hati. Kalau nanti gubernurnya baru maka programnya akan berhenti. Yang terjadi bukan berhenti, ditambahkan, diberikan inovasi dan justru janji yang tidak dilaksanakan oleh gubernur yang terpilih berikutnya.